Betul Bang, karena aku kolesterol kemarin cek 293 dan karena aku tidak menggunakan glukosa, jadi di angka tinggi segitu aku tidak merasakan sakit apapun. Terus asam uratku juga tinggi 7, tapi tidak ada rasa nyeri sama sekali. Baik, ini jawaban, ada komentar dari salah satu yang sering nonton VT saya. Jadi kolesterolnya 293 itu adalah kolesterol total ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman habis periksa kolesterol disebut misalkan 200 berapa atau di bawah 200, yang pertama jangan panik dulu. Jadi 293 itu adalah kolesterol total ya. Itu harusnya bisa dibedah lagi ya, LDL-nya berapa, HDL-nya berapa, VDL-nya berapa, trigliseridanya berapa. Jadi karakteristik apa ya namanya ya? Profil lemaknya itu masih bisa dibedah lagi. Bisa jadi tinggi, tapi yang tinggi adalah kolesterol baiknya atau lemak baiknya ya, nggak masalah gitu. Tapi sekarang salah kaprah ya, baru 200 berapa, 210 misalkan, lalu sudah cemas luar biasa. Nah, harus dibedah lagi ya, LDL, HDL, VDL, trigliserida, nah gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau misalkan kolesterol kita tinggi, cara menurunkannya itu sebenarnya bisa dengan cara apa? Ya, satu dengan cara hindari semua makanan yang bisa bikin gula darah naik. Yang kedua, ya puasanya diperpanjang. Karena dengan puasa diperpanjang, maka gula darah nggak naik, lalu kemudian tubuh akan mencari sumber energi lain dalam bentuk lemak. Nah, kolesterol itu kan lemak ya, salah satu lemak. Sehingga kalau kita puasanya panjang, maka kita berharap bahwa tubuh kita akan memecah lemak termasuk kolesterolnya itu. Ya, kolesterol itu akan dipecah kemudian dijadikan energi. Itu cara kedua. Jadi di puasa tidak makan kolesterol, puasa diperpanjang. Yang ketiga adalah dengan cara beraktivitas atau olahraga ya. Jadi sudah puasa lalu kemudian kita olahraga, itu semakin tubuh kita akan menjadi mesin yang memecah lemak sangat luar biasa. Nah, dengan harapan kalau ini dilakukan maka kemudian kolesterolnya akan turun. Nah, seperti itu ya. Itu untuk ngebahas tentang kolesterol ya. Buat teman-teman yang sudah tidak makan karbo, tidak makan nasi, tidak makan gula, dan tidak makan tepung, biasanya kolesterolnya memang tinggi-tinggi. Kenapa tinggi-tinggi? Ya kita kan makan telur, kuningnya dimakan banyak, makan daging dan sebagainya, yang digoreng juga kita makan, maka kolesterol kemudian tinggi. Saya punya teman ya di Jepara, ya ada seorang bapak di Jepara usianya 60 tahun, kolesterolnya 800. Bayangin, kolesterolnya 800. Lalu saya tanya, "Pak, Bapak kolesterol setinggi ini pusing nggak kepalanya? Sepaneng nggak?" Terus kata beliau, "Enggak, biasa aja," gitu ya. Tapi dokternya geleng-geleng kepala ketika mendapati kolesterolnya 800. Lalu kemudian yang dilakukan oleh bapak ini adalah ya memang kolesterol itu kita harus waspada, apalagi sudah 800. Walaupun kita sudah nggak makan karbo, tapi kolesterolnya ini tinggi gitu loh. Akhirnya bapak ini melakukan apa? Melakukan intermittent fasting yang lebih diperpanjang, kemudian melakukan olahraga semampunya. Walaupun usianya sudah 60, beliau bisa jalan kaki, angkat beban tipis-tipis, ya kan? Lalu kemudian tetap tidak makan karbo. Nah, setelah itu dalam beberapa bulan dicek lagi, kolesterolnya sudah 200 ke bawah gitu ya. Jadi intinya adalah teman-teman, kalau kolesterolnya masih 293, apalagi sudah tidak makan karbo, harusnya tidak apa-apa ya. Harusnya tidak apa-apa. Dan ibu ini juga bilang bahwa katanya walaupun kolesterolnya 293, katanya nggak ada merasakan sakit. Dan ini masih rendah, karena saya punya teman tadi yang saya bilang bapak-bapak 60 tahun, kolesterolnya 800 ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah normal lagi ya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga ini menjawab teman-teman ya. Tapi disclaimer-nya, saya bukan dokter. Teman-teman boleh percaya, boleh enggak.